Karena seminari dalam arti tertentu bisa menjadi surga dan sekaligus juga bisa menjadi neraka. Yang bisa menghambat seorang frater itu untuk lulus lah dalam tanda kutip menjadi seorang romo? Apakah memang diberi pertimbangan dengan pertanyaan, apakah hidupmu yang seperti ini udah mencerminkan kamu sebagai seorang frater, sebagai seorang calon. Welcome to FU Society Podcast. Halo, balik lagi di FU Society Podcast bersama aku Aril dan aku Rian Silalahi. Nah, di episode kali ini kita akan memulai kembali untuk melanjutkan episode sebelumnya dengan tetap mempertahankan konsistensi viewers di bawah 10. Iya, siap. Tidak membuat kami patah semangat gitu, Ril. Iya, tetap konsisten kuncinya. Nah, di episode kali ini cukup menarik nih karena nggak cuma aku sama Rian yang akan ngobrol-ngobrol. Perkenalkan diri dulu, Ga? Mungkin dari Oke. Bro Yoganya yang bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, siap. Oke, teman-teman, jadi nama saya Alfonsius Yoga Pratama. Sekarang saya adalah seorang frater. Frater itu calon pastor kalau dalam gereja Katolik. Artinya saya sedang menempuh. Kok jadi saya? Aku sedang menempuh pendidikan sebagai seorang calon pastor atau calon imam, calon romo. Sekarang sedang kuliah di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, masuk semester 5. Oh, siap. Gitu. Siap. Nah, gini, aku manggilnya kayaknya Bro Yoga aja deh ya, karena biar kelihatan Boleh. lebih itu aja, lebih Siap. Ya, biar lebih ringan ya kalau. Iya, lebih ringan. Frater tuh kayak frater tuh banget. kayaknya, rohani sekali gitu, Ga? Kecuali Itulah. Anda sudah tua, ya nggak apa-apa. Iya. Kebetulan saya masih muda. Iya. Nah, ini menarik nih, kan untuk menjadi seorang romo itu tidak banyak orang yang mempunyai panggilan khusus lah. Kita bisa ini khusus lah. Nah, mungkin bisa terlebih dahulu diceritain gimana sih awalnya kok Bro Yoga ini bisa terpanggil hatinya untuk aku memutuskan untuk masuk seminar ini untuk lanjut sebagai romo. Bisa diceritain dulu. Oke, siap. Jadi pertama kalinya aku tahu seminar itu ketika SMP. SMP kan ada guru kita kan, Pak Yosafat. Betul. Pak Yosafat itu betul, Ga? mantan frater kan? Dia mantan frater. Nah, waktu itu beliau pernah cerita di kelas bahwa hidup di asramanya Rongkop waktu itu kan. Itu seru katanya, menyenangkan karena banyak kawan, terus banyak kegiatan, macam-macam lah. Nah, jadi aku mulai tertarik masuk asrama tuh di situ awal mulanya. Tapi waktu itu aku belum tahu kalau ternyata Nyarongkop itu asrama seminari, artinya tempat pendidikan calon pastor. Ya udah aku bilang aja ke bapak ibu, ke orang tua aku pengen masuk asramanya Rongkop gitu. Akhirnya daftar. Ternyata pas aku datang asrama itu ternyata adalah asrama seminari, yang artinya tempat pendidikan calon pastor yang menengah lah. Ya. Karena setara SMA kan. Tapi awalnya pun aku belum punya niatan untuk benar-benar ingin menjadi seorang imam. Karena ya tahulah kan kita anak muda masih pacaran apa segala. Jadi belum punya pikiran ke situ. Nah, terus seiring berjalannya waktu dan di seminari itu kan ada kayak
semacam kegiatan rutin lah setiap Natal dengan Paskah. Itu turne itu kita kayak turun ke kampung-kampung, ke stasi-stasi, ke gereja-gereja di sebuah paroki gitu kan. Nah, terus kayak aku tuh muncul keprihatinan gitu. Karena umat-umat di kampung-kampung pedalaman tuh cerita bahwa mereka sangat merindukan kehadiran seorang imam, seorang pastor, seorang suster, bruder, frater, dan sebagainya. Maka kehadiran kami waktu itu ketika Natal dan Paskah ke kampung-kampung itu lumayan mampu menjawab rasa rindu mereka gitu. Nah, aku kan juga melihat situasi, ternyata mereka itu yang mereka butuhkan. Dan ketika kami datang ke sana pun mereka juga menyambut baik gitu, karena banyak kegiatan. Selain kami memang memimpin ibadat di sana, juga ada kan kegiatan kayak pembinaan iman untuk orang tua dan anak-anak, sehingga semangat iman, semangat hidup rohani mereka pun juga terbentuk lagi gitu. Nah, berangkat dari keprihatinan itu, terus aku tuh berpikir gitu, merenungkan apa sih yang bisa aku berikan, sumbangsih yang bisa aku berikan untuk mereka. Merenungnya sebagai... di WC nggak? Merenungnya di WC nggak? Ya, di mana bisa merenung lah. Di WC kan di mana? Lanjut. Nah, terus itu motivasi awalku. Ya. Aku pikir-pikir ya, kayaknya aku apalagi yang bisa aku berikan selain hidupku gitu kan. Aku memberikan pelayanan lah pada mereka gitu. Ya. Terus ya akhirnya aku cerita kan ke pembina di asrama, di seminari ya. Aku punya niatan menjadi imam, tapi waktu itu belum menentukan. Karena imam itu kan banyak ya, kalau dalam gereja Katolik bukan hanya imam. Kalau aku kan calon imam diosesan, artinya imam yang bekerja di keuskupan. Nah, imam diosesan tuh biasanya kalau di tempat kita kerap disebut dengan imam projo. Bukan. Itu artinya. Iya. Terus. Ya, artinya itu imam yang bekerja di keuskupan, berada langsung di bawah uskup gitu, kaki tangannya uskup istilahnya. Yang hidup di tengah umat gitu. Yang akan dibahas nih yang akan dibahas di obrolan kita di malam ini tuh mungkin bukan dari sisi rohaninya sih Ga. Iya. Cuman dari aku sendiri ingin mengetahui sebenarnya dari sisi kemanusiaannya seorang frater itu tuh seperti apa? Sisi kemanusiaan. Iya, karena kan mungkin masyarakat di luar itu hanya tahu frater atau romo itu dari tampilannya aja. Dia nggak tahu kehidupan di balik itu gitu loh. Struggle yang dihadapi segala macam. Itu sih sebenarnya yang mungkin kami akan bahas. Ya. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama nih, Ga. Untuk menjadi seorang frater itu kan bisa dibilang harus selalu suci, harus terus untuk melakukan hal-hal yang baik gitu kan. Ya sebenarnya semua orang sih juga seharusnya sih seperti itu sih. Cuman kalau dari sisi seorang frater, bagaimana cara seorang frater itu untuk tidak berbuat dosa itu seperti apa, Ga? Cara-caranya atau menarik pertanyaannya nih. Jadi gini, frater, pastor, bruder, suster itu ya manusia biasa, artinya sama kayak orang-orang lain gitu kan. Cuman bedanya
mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar membaktikan hidupnya pada gereja, pada Tuhan. Iya. Nah, jadi orang-orang yang hidup kayak aku nih memang nggak bakal terlepas dari dosa kan, karena kita memang manusia lemah kan. Oke. Cuman keberanian untuk memberikan diri, mempersembahkan hidup tadi untuk gereja dan untuk Tuhan. Nah, jadi ya sebenarnya sama, kita juga orang berdosa, cuman kan bagaimana cara kita masing-masing seturut dengan ajaran iman, ajaran gereja untuk bertindak yang baik. Jadi kalau misalnya dikasih pertanyaan gimana cara menghindari dosa-dosa, ya bingung juga kan, karena sama-sama orang berdosa gitu. Oke. Iya. Nah, Niga, ya memang benar juga sih bahwa memang seorang frater ya juga memang seorang manusia, dan seorang manusia tidak akan bisa luput dari yang namanya dosa gitu kan, enggak? Ya kan? Benar. Nah, ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, ketika seorang frater itu berbuat suatu dosa, resikonya apa? Mungkin maksudnya pelanggaran gitu ya? Iya, yang dilakukan. Pelanggaran. Iya. Ya, kalau dosa kan agak susah. Bicara vertikal ya. Iya. Nah, kalau mungkin sebelum dijelaskan, mungkin bisa di sharing juga sih pelanggaran yang nggak boleh dilanggar sebenarnya. Pelanggaran, oke. Ya. Nah, jadi pelanggaran yang paling sering dilakukan di seminari itu ya kayak ini pengalaman. Ya, pengalaman. Apa? Jadi aku tuh Jadi aku tuh kayak pernah tidur larut malam gitu kan, karena tugas dan lain sebagainya. Jadi aku kan harus wajib bangun pagi kan, kita pagi karena harus doa dan misa perayaan Ekaristi. Nah, jadi karena aku tidur larut malam, aku nggak bangun paginya. Jadi nggak ikut misa. Nah, itu dosa sih sebenarnya, karena sebagai orang Katolik ya, nggak misa, apalagi frater gitu kan wajib misa tiap hari. Double kill dong, dosanya 2 kali. Savage. Iya. Terus aku dipanggil sama pastor, sama pembina, sama romo. Ya, untungnya hanya sekali sih, jadi hanya dikasih peringatan aja, terus disuruh refleksi. Artinya dari apa yang aku lakuin, pelanggaran itu, pesan apa yang bisa aku ambil gitu kan. Apakah hidup seperti itu udah mencerminkan aku sebagai seorang frater atau belum. Nah, jadi dari situ aku juga menyadari bahwa ya itu salah, dosa, pelanggaran. Jadi menghukum diri sendiri. Ya misalnya dengan tidak mengulangi lagi. Kedua ya harus ada apa yang bisa aku kerjakan, entah misalnya nyangkul kah, nebas kah apa. Gitu. Oh gitu. Iya, berarti itu semisalkan seorang frater melakukan pelanggaran, sebenarnya resiko yang diambil itu ya dari diri sendiri aja gitu gak? Ya benar, karena kan kita yang udah frater ya. Kalau yang udah frater tuh kan udah dianggap dewasa kan, artinya ya kamu udah tahu kalau ini salah, itu salah, ya jangan dilakukan. Dan pembina pun nggak bakalan istilahnya menyalah-nyalahin atau apa, tapi benar-benar kesadaran diri sendiri gitu. Nah, Bro Yoga, ini kan
aku tadi dengar penjelasannya kan itu, tapi sampai menjadi disebut sebagai frater itu udah berapa lama berarti, Ga? Aku jadi frater udah 3 tahun sih. Nah, mungkin sebenarnya juga bagi masyarakat awam, khususnya masyarakat Katolik gitu, ketika dia tidak mendapatkan panggilan khusus atau mungkin kemauannya dari dirinya sendiri untuk masuk seminari segala macam, mungkin yang di bayangan dia adalah adanya kayak kalau masuk asrama itu kan kayak tekanan segala macam. Nah, kalau Bro Yoga sendiri mengenai tekanan itu pasti pernah merasakan, dan kira-kira gimana sih untuk menghadapinya selama ini? Oh, itu sih pasti lah ya. Di mana-mana namanya pilihan hidup pasti punya resikonya kan. Ya. Nah, apa yang aku alami selama ini sejauh ini ya tentu tekanan tidak pernah lepas dari kita yang namanya manusia. Pasti akan mengalami berbagai tantangan. Ya, aku sebenarnya sejak seminari menengah, sejak SMA itu udah mengalami hal itu. Karena tau lah kan kehidupan seminari, kehidupan asrama tuh gimana, semacam ada gap-gap apa gitu, entah dari kakak kelas, dari teman angkatan. Karena kan kita ibaratnya apa ya, kultur shock gitu loh. Ya. Benturan Kultur shock. Kita punya kebiasaan masing, sehingga sering terjadi ketidakcocokan gitu kan. Salah paham. Ya itu hal yang lumrah sih. Tapi terkadang juga menjadi sebuah problema yang besar ketika tidak mampu mengerti. Gitu. Nah, kita alami. Dan selain itu juga ada tekanan misalnya tugas, kuliah, atau bahkan itu tadi ketika berbuat pelanggaran, artinya kan kita merasa tertekan gitu. Duh, aku salah nih. Duh, aku ada salah apa. Sebenarnya nggak ingin gitu, nggak pengen melakukan kesalahan, tapi seolah-olah itu datang sendiri gitu. Iya. Nah, ya cara menyikapinya kalau misalnya ada semacam tekanan kayak gitu ya, kalau aku sih pertama-tama ya tenangkan diri dulu. Ya berusaha enjoy aja, menikmati apa yang sedang dijalani gitu kan. Ya, jadi lama-lama jadi ya terbiasa. Oh, kalau ada benturan, ada tekanan, ada gesekan antar kawan, salah paham, udah hal yang baik. Ya, oke. Baik sih. Mungkin ini Ga, kalau untuk pertanyaan yang selanjutnya, aku ingin masuk ke soal perkawinan nih Ga. Menurut dari sudut pandang seorang frater sendiri, mengapa seorang romo itu dilarang untuk, sebenarnya hal apa sih yang hal apa yang melarang gitu loh? Kok seorang romo itu tidak diperkenankan untuk menikah dan itulah. Gimana, Ga? Oke. Jadi menjadi imam, menjadi suster, bruder, frater itu kan nggak menikah. Itu memang aturan dari gereja, emang seperti itu. Tapi pendasarannya itu karena kita mengikuti gaya hidup Kristus, gaya hidup Yesus sendiri. Karena dalam Injil Yesus juga menekankan bagaimana lewat cara hidupnya. Sebenarnya ada 3 hal yang ditekankan. Yang pertama, hidup murni. Yang kedua, hidup taat. Yang ketiga, hidup sederhana atau kemiskinan. Nah, hidup murni artinya itu ya murni gitu. Gak ada, ya meskipun kodrat sebagai laki-laki itu akan mencari pasangan, mencari lawan jenis, tapi kita punya tuntutan untuk
menjadi murni seperti Yesus. Nah, karena dalam Injil pun, dalam Matius 19 ayat 12 itu jelas mengatakan ada orang-orang yang tidak menikah karena kerajaan Allah. Nah, jadi itu pendasarannya sebenarnya untuk menjadi seorang pastor. Mungkin kalau pendeta nggak tahu juga sih aku ya. Ya. Masing-masing gereja Dogmanya punya beda-beda ya. ya dogmanya yang berbeda mungkin gitu kan. Ya. Itu makanya nggak menikah, berat kan? Sangat berat itu, Ga. Tapi kemarin kalau waktu awal masuk seminari menengah itu kamu ada itu nggak sih, punya pacar nggak sih? Atau memang nggak punya pacar pas awal-awal masuk seminari menengah? Waktu masuk seminari menengah tuh kayaknya nggak ada deh. Oh, gebetan kamu? Ya teman dekat lah kan, biasa lah. Ada lah teman dekat gitu. Berarti nih, Ga, kira-kira butuh berapa tahun lagi supaya seorang yoga nih bisa menjadi seorang romo atau jadi seorang pastor? Kira-kira butuh berapa tahun lagi? Kalau dihitung dari sekarang, itu kurang lebih masih 5 atau 6 tahun lagi lah. Dihitung dari sekarang. Tapi kalau pendidikan imam sendiri setelah tamat SMA itu kurang lebih 10 sampai 11 tahun. Oh, total ya. Karena kan iya ada jenjang-jenjang yang memang harus dipenuhi gitu. Karena setelah tamat SMA itu ada masa persiapan. Kalau diosesan ada namanya tahun rohani, itu setahun sebelum kuliah. Jadi kayak pendasarannya lah, hidup sebagai seorang imam diosesan itu seperti apa sih? Ya di sana dikondisikan bagaimana cara hidup sebagai seorang imam diosesan. Ya. Setelah itu baru kuliah. Nah, ini kan beryoga ini kan tadi bilang sekitar 5 sampai 6 tahun lagi dari sekarang baru mungkin akan jadi pastor. Nah, kenapa aku sebut mungkin? Karena pasti ada faktor yang mempengaruhi bahwa seorang frater atau seorang calon imam itu gagal untuk menjadi seorang calon pastor. Nah, kalau dari yoga sendiri tuh gimana sih yang bisa menghambat seorang frater itu untuk lulus lah dalam tanda kutip menjadi seorang romo? Apakah memang ada faktor terbesarnya? Ya, jadi seorang pastor itu kan yang namanya panggilan tuh misteri ya. Sejak awal tuh selalu ditekankan, benar. Yeah. Itu tuh misteri karena ya kita nggak tahu. Mungkin besok atau setahun lagi ada hal-hal yang memang esensial terjadi sehingga memaksaku untuk mundur atau lain sebagainya. Ya mungkin saja terjadi. Karena kita hidup hanya berharap dan berpasrah diri kepada Tuhan, sembari juga membentuk diri gitu. Nah, mungkin hambatan benar yang dikatakan Ariel tadi, bahwa menjadi seorang imam kalau bagi aku masih kemungkinan, karena tidak ada yang pasti gitu kan. Mungkin beberapa hal bisa dilakukan, mampulah sendiri. Nah, tapi ada hal-hal tertentu yang barangkali berat dan bisa menghambat lah istilahnya. Itu pasti mungkin terjadi. Nah, mungkin yang dapat terjadi yang jadi penghambat tuh pertama-tama bisa jadi dari dirinya sendiri. Karena panggilan ini kan soal hati. Iya. Kalau nggak bahagia ya buat apa gitu kan? Namanya itu pasti kita harus bahagia baru bisa menjalani segala sesuatunya dengan semangat, dengan penuh semangat lah. Nah, kalau dari pengalaman yang aku amati sih dari beberapa teman yang memang ada yang keluar, ada yang dalam tanda kutip dikeluarkan.
itu rata-rata mereka ya memang orang-orang yang belum selesai dengan masa lalu, entah Dirinya dengan sendiri. Oh. keluarga ya, Iya, ada luka batin tertentu gitu. Oh iya. Mungkin dengan keluarganya atau apa gitu. Oke, Atau kan. misalnya orang tuanya sakit atau apa. Jadi membuat dia tuh apa sih yang harus bisa aku lakukan? Nah, makanya ada yang lalu memutuskan untuk berhenti atau memang merasa tidak cocok lagi, udah cari jalan hidup yang lain gitu. Berarti disimpulkan bahwa faktor internal dari dirinya dan juga mungkin bisa faktor eksternal ya, bisa jadi keluarga, faktor keluarga macam ya. Benar. Oke, kan tadi Yoga tadi ada bilang bahwa ada seorang frater yang dikeluarkan gitu kan. Dalam tanda kutip. Nah, tanda kutip lah dalam tanda kutip dikeluarkan. Nah, hal kalau bisa dan boleh di-sharing, hal apa yang membuat seorang frater itu bisa Oke. Ya, pertama-tama pastinya dia kalau dikeluarkan pasti karena nggak ikut aturan, itu aja. Selama kita pada rule, selama kita pada relnya, ya aman, dalam arti tertentu aman, karena mengikuti setiap tatanan aturan yang norma yang berlaku di seminari. Nah, mungkin mereka yang dikeluarkan itu adalah orang-orang yang memang secara dalam arti tertentu melanggar entah kedisiplinan kah, entah apa ya, nilai-nilai yang harusnya mampu mereka hidupi tapi diabaikan. Karena seminari dalam arti tertentu bisa menjadi surga dan sekaligus juga bisa menjadi neraka. Ketika dia merasa hatinya berat, ya mungkin dia tidak hadir dalam setiap kegiatan komunitas, sengaja gitu ya. Bisa aja sengaja gitu. Kita gitu buat ya apa yang dia buat sendiri nggak tahu kan kita, karena kan kembali lagi tadi udah dituntut kedewasaan, kesadaran sendiri. Jadi ya namanya aturan ya, kalau dilanggar berkali-kali tentu kan ini ada pertanyaan, loh kenapa? Tapi kalau hanya sekali dua kali mungkin karena lalai, karena lupa atau apa, ya itu hal yang wajar kan, karena manusiawi. Tapi apabila itu dilakukan kayak ada unsur kesengajaan, sering dan mengakibatkan dia tidak hadir dan lain sebagainya. Nah tentu kan ini dipertanyakan, ini niat atau enggak sih gitu ya. Makanya ya disitulah pembina bertindak. Itu kalau selagi masih dalam tataran yang wajar, barangkali hanya ditegur aja atau ya diingatkan gitu. Tapi kalau yang udah berkali-kali diingatkan ya itulah dampaknya kurang lebih. Nah, ini tapi sebenarnya dia bukan dikeluarkan secara sih, tapi lebih diberi pertimbangan. Diberi pertimbangan dengan pertanyaan, apakah hidupmu yang seperti ini udah mencerminkan kamu sebagai seorang frater, sebagai seorang calon imam. Berarti kembali lagi ke diri dia sendiri untuk mau lanjut apa enggak gitu ya, Ga? Ya, benar. Iya. Karena kan dia ketika itu misalnya dipanggil kan ya, udah berkali-kali melakukan pelanggaran. Nah, terus dipanggil, diberi pertanyaan yang kayak tadi. Nah, itu ada dua pilihan untuk dia, apakah mau berubah jadi lebih baik atau sebaliknya. Nah, itu kan pasti pembina akan melihat lagi perkembangan kehidupannya selanjutnya. Kalau dirasa ya masih belum berubah, ya konsekuensi kan. Ibaratnya itu bukan pembina yang nentuin, ya dirimu sendiri gitu yang nentuin. Dirimu sendiri. Iya. Oke sih. Iya. Nah, tapi ini mungkin sebagai pertanyaan terakhir ya. Kalau waktu ini bisa diputar, masih tetap mau jadi Romo nggak? Kan belum jadi Romo, Bro. Ya, masih tetap lanjut nggak? Masih lanjut nggak? Masih mau gitu. masuk seminari lagi nggak?
Sejauh ini sih belum ada penyesalan sih. Oh, Oh, oke. ya. Singkat aja, singkat padat dan jelas. Mantap. Oke, Oke, Ga. episode di kali ini itu sampai di sini ya. Terima kasih untuk Bro Ya, atas mungkin untuk Yoga semoga lancar terus dan bisa menjadi Romo. tabisannya Amin. undang-undang ya. Amin, doakan aja. Siap. Ya. Siap. Terima kasih ya. Siap. Sampai jumpa Makasih. di episode selanjutnya di FU Society Podcast. Bye-bye.